Sekiranya dalam kehidupan ini ada orang yang mengangkat ayahnya di bahu kirinya dan mengangkat ibunya di bahu kanannya, beratnya hingga menembus tulang sumsumnya, sehingga tulang-tulangnya hancur menjadi debu, dan orang tersebut mengelilingi puncak Semeru, walaupun 100.000 kapal lamanya, hingga darah membasahi pergelangan kakinya, orang tersebut belumlah cukup membalas budi kebaikan yang mendalam dari orang tuanya. Akan tetapi, dengan memberikan pengertian dhamma ke orang tua adalah bakti yang termulia dan paling benar. Sutra kebaikan dan kasih yang mendalam dari orang tua dan kesulitan untuk membalasnya. Sutra bakti seorang anak. Ayah dan ibu adalah dua Buddha yang hidup dalam keluarga. Sutra ini adalah sutra tentang kebaikan hati orang tua dan bagaimana sulitnya untuk membalas budi baik mereka. Demikianlah yang aku dengar suatu ketika yang Buddha berdiam di Sravasti di hutan Jeta bersama-sama dengan sekumpulan biksu-biksu besar yang seluruhnya berjumlah 1.250 dan para bodhisatwa yang semuanya berjumlah 38.000. Pada saat itu Sang Bagawa memimpin kumpulan besar tersebut dalam perjalanan menuju selatan. Tiba-tiba rombongan Hyang Buddha menjumpai seonggok tulang manusia di samping jalan. Hyang Bagawa berpaling menghadapinya dan bersikap angjali dengan penuh hormat. Guru Buddha lalu menghampiri sekumpulan tulang tersebut seraya bersujud dan memberi hormat. Ananda dan anggota rombongan lainnya tidak mengerti mengapa Guru Buddha bertindak demikian. Ananda dengan bersikap angjali kemudian bertanya kepada Sang Bagawa, "Tathagata adalah guru agung dari Triloka dan bapa yang terkasih dari makhluk-makhluk yang berasal dari 4 jenis kelahiran. Beliau dihormati dan dicintai seluruh umat. Apakah sebabnya kini beliau menghormati seonggok tulang-tulang kering?" Buddha lalu menjawab kepada Ananda, "Meskipun kalian adalah siswa-siswaku yang utama dan telah lama menjadi anggota Sangha, namun pengertian kalian belum cukup. Onggokan tulang ini mungkin adalah milik para leluhurku pada kehidupan yang lalu. Bagaimana mungkin manusia tidak menghormati orang tuanya? Karena itulah aku bersujud dan menghormat." Sang Buddha menerangkan lebih lanjut kepada Ananda, "Tulang-tulang yang kita lihat ini dapatlah dibagi menjadi 2 kelompok. Yang satu adalah tulang-tulang pria yang berat dan putih warnanya. Kelompok yang lain adalah tulang-tulang wanita yang ringan dan warnanya hitam." Ananda lalu berkata, "Duhai Sang Bagawa, saat masih hidup di dunia, para pria menghiasi badan mereka dengan jubah, pengikat pinggang, sepatu, topi, dan pakaian-pakaian indah lainnya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pria perkasa. Ketika masih hidup, para wanita mereka mengenakan kosmetik, minyak wangi, bedak, dan wangi-wangian yang menarik untuk menghiasi tubuh mereka, sehingga dengan jelas menampakkan kewanitaannya. Namun, tatkala para pria dan wanita itu meninggal, semua yang tertinggal adalah tulang-tulang. Bagaimana seseorang dapat membedakannya? Mohon ajarilah kami, Guru, bagaimana cara membedakannya." Buddha menerangkan, "Semasa hidup di dunia, ada pria yang rajin memasuki wihara, mendengarkan penjelasan tentang sutra dan winaya, menghormati Triratna. Karena kebajikannya luar biasa, tatkala mereka meninggal, tulang-tulangnya menjadi berat dan putih warnanya. Wanita pada umumnya kurang bijaksana dan terbawa emosi. Mereka melahirkan dan membesarkan anak-anak sebagai suatu kewajiban. Setiap anak meminum 1.200 galon susu ibunya. Ibu menjadi letih dan menderita, dan karenanya tulang-tulang mereka berubah menjadi hitam dan ringan ketika mereka meninggal." Ketika Ananda mendengar kata-kata ini, dia merasakan kepedihan dalam hatinya karena seolah-olah telah tertusuk pedang, dan karenanya ia diam-diam menangis. Dia mengatakan kepada Sang Bagawa, "Bagaimanakah caranya seseorang dapat membalas kasih dan kebaikan ibunya?" Sang Buddha mengatakan kepada Ananda, "Dengarkanlah baik-baik, aku akan jelaskan hal ini kepadamu dengan terperinci.
Janin tumbuh dalam kandungan selama 10 bulan, perhitungan Chandra Sengkala. Alangkah menderitanya ibu selama janin berada di situ. Pada bulan pertama kehamilan, hidup janin tidaklah menentu seperti titik embun pada daun yang kemungkinan tidak akan bertahan dari pagi hingga sore, tetapi akan menguap pada tengah hari. Pada bulan kedua, janin menjadi kental seperti susu kental. Pada bulan ketiga, ia seperti darah yang mengental. Hingga pada bulan keempat, janin mulai berwujud sedikit seperti manusia. Selama bulan kelima dalam kandungan, kelima anggota badan anak, 2 kaki, 2 tangan, dan kepala mulai terbentuk. Pada bulan ke-6 kehamilan, anak mulai mengembangkan inti ke-6 alat. Indranya yaitu mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan pikiran. Selama bulan ke-7 ke-360 tulang-tulang dan persendian terbentuk. Dan ke-84.000 pori-pori rambut juga telah sempurna. Dalam bulan ke-8 kehamilan, kecerdasan, dan ke-9 lubang terbentuk. Pada bulan ke-9 janin suka menggerakkan tangan dan kakinya, membuat ibu tidak nyaman dan kehilangan selera makan. Janin telah belajar menyerap berbagai zat makanan. Misalnya janin dapat menyerap sari buah-buahan, akar tanaman tertentu, dan kelima macam padi-padian. Selama kehamilan, pembukuan darah ibu dari organ-organ dalamnya membentuk zat tunggal yang menjadi makanan anak. Selama bulan ke-10 kehamilan, badan janin disempurnakan dan siap untuk dilahirkan. Setelah 10 bulan merasakan kesusahan, darah ibu akan mengalir deras seperti sungai agar janin bisa lahir dengan sempurna. Bila janin ini kelak akan menjadi anak yang berbakti, dia akan lahir dengan telapak tangan disatukan sebagai hormat, dan kelahiran itu akan aman dan baik. Ibunya tidak akan terluka oleh kelahirannya dan tidak akan membawa derita kesakitan bagi sang ibu. Tetapi bila anak tersebut akan menjadi pembangkang, maka ia akan merusak dan melukai kandungan ibunya, membuatnya sangat menderita. Saat melahirkan, ibu akan merasa seperti disayat 1000 pisau atau seperti ribuan pedang yang menikam jantungnya, mengoyak hati dan jantung, menyangkut di tulang ibunya. Itulah kesakitan yang dialami saat kelahiran anak yang nakal dan pembangkang. Sebagai seorang anak, kita tidak boleh melupakan penderitaan orang tua dalam merawat dan membesarkan kita. Jika kita lupa, kita bahkan lebih kejam dan jahat dari binatang buas. Untuk menambah bakti kita dan lebih jelasnya, kita harus mengerti ada 10 jenis kebajikan yang diperbuat oleh seorang ibu kepada anaknya. Kebaikan ke-1, kebaikan di dalam memberikan perlindungan dan penjagaan selama anak dalam kandungan. Sungguh sulit terlahir sebagai manusia bagi kelahiran-kelahiran kita yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mudah bisa berada di dalam kandungan ibu. Dibutuhkan hubungan karma dengan orang tua. Dengan berlalunya bulan kelima, organ penting berkembang. Dalam waktu 7 minggu, ke-6 alat indera mulai tumbuh dan terbentuk. Saat janin mulai tumbuh, beban ibu semakin berat dan badannya pun menjadi seberat gunung. Diam atau gerakan-gerakan janin adalah laksana gempa bumi dan bencana angin ribut. Baju-baju ibu yang cantik tidak dapat dipakai dengan baik lagi, dan begitu juga cerminnya pun berdebu karena hanya memikirkan bayinya. Ibu tidak sempat dan terlalu letih untuk berdandan. Kebaikan kedua, kebaikan dalam menanggung penderitaan selama kelahiran. Kehamilan berlangsung selama 10 bulan. Masa kehamilan semakin lama semakin tidak menyenangkan. Saat kelahiran semakin dekat, kesusahan dan kesulitan ibu semakin berat. Setiap pagi ibu merasa sangat sakit. Sepanjang hari terasa mengantuk dan lamban. Ketakutannya dan kegelisahannya sukar dilukiskan. Dengan khawatir ibu memberitahu keluarganya bahwa dia hanya takut maut akan menimpa bayi atau dirinya. Kebaikan ketiga, kebaikan untuk melupakan semua kesakitan begitu anak telah dilahirkan. Saat bersalin, kelima organ semua terbuka lebar, membuat tubuh dan pikiran ibu sangat letih. Darah mengalir laksana seekor domba yang disembelih hingga ibu pingsan beberapa kali. Tetapi ketika mendengar bahwa anaknya terlahir sehat,
Dia dipenuhi dengan kegembiraan yang melimpah. Tetapi sesudah kegembiraan, rasa sakit kembali mengaduk-aduk bagian dalam tubuhnya. Kebaikan keempat, kebaikan dari memakan bagian yang pahit bagi dirinya dan menyimpan yang manis bagi anak. Kebaikan kedua orang tua sangat besar dan dalam. Penjagaan dan pengabdiannya tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat. Ibu senantiasa menyimpan yang manis untuk anak dan tanpa mengeluh menelan yang pahit bagi dirinya. Cintanya amat besar dan emosinya sukar tertahankan. Kebaikannya adalah mendalam dan begitu juga kasihnya. Hanya menginginkan anak mendapat cukup makanan. Ibu yang kasih tidak membicarakan kelaparannya sendiri. Asal anaknya bahagia, orang tua rela kedinginan dan menahan lapar. Cinta kasih dan kasih sayang mereka tidak terlukiskan. Kebaikan kelima, kebaikan untuk memindahkan anak ke tempat yang kering dan dirinya sendiri berbaring di tempat yang basah. Ibu rela basah agar anaknya dapat berada di tempat yang kering. Ibu senantiasa melindungi anak dengan lengannya dari angin dan dingin. Dalam kebaikannya, kepala ibu jarang lega di atas bantal, dan bahkan dia melakukannya dengan gembira selama anak dapat merasa senang. Ibu yang baik tidak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri. Kebaikan keenam, memberinya makan, memelihara serta membesarkan anak. Menyusui anaknya pada payudaranya dan memberinya makan, memelihara serta membesarkan anak. Dengan kedua payudaranya dia memuaskan rasa lapar dan haus sang anak. Selama 3 tahun ibu menghidupi anaknya dengan air susu yang sebenarnya adalah darahnya sendiri. Ibu yang baik adalah bagikan bumi yang besar, ayah yang tegar laksana langit yang mengasihi, yang satu melindungi dari atas, yang lainnya menunjang dari bawah. Kebajikan semua orang tua adalah sedemikian rupa sehingga mereka tidak membenci atau marah terhadap anaknya meskipun mereka terlahir jelek. Mereka juga tidak kecewa dan tetap menyukainya sekalipun anak terlahir cacat. Setelah ibu mengandung dan melahirkan anaknya, ayah dan ibu bersama-sama merawat, membesarkan dan melindungi anaknya sampai akhir hayatnya. Sungguh luar biasa cinta kasih orang tua terhadap anaknya. Kebaikan ketujuh, rela membersihkan kotoran anaknya. Pada mulanya ibu cantik dan memiliki tubuh yang indah. Semangatnya kuat dan bergelora. Alis matanya seperti daun willow yang segar dan kulitnya bersinar. Tetapi karena kebaikan ibu yang begitu mendalam sehingga ia melupakan dan melepaskan kecantikannya. Sekalipun merawat dan mencuci anaknya yang dapat membuat dirinya kotor dan merusak badannya. Ibu yang baik bertindak hanya demi untuk kepentingan putra-putrinya dan dengan rela menerima kecantikannya yang memudar. Kebaikan kedelapan, kebaikan dari selalu memikirkan anak bila dia berjalan jauh. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, ibu merasa khawatir di kampungnya dari pagi hingga malam. Hatinya selalu bersama anaknya, senantiasa bersembahyang berharap anaknya selamat dan sukses agar dapat cepat pulang dan berkumpul kembali. Orang tua menunggu berita siang dan malam, dan air mata jatuh berderai dari matanya, seperti monyet yang menangis diam-diam. Sedikit demi sedikit hatinya hancur ketika tiada berita kunjung tiba. Demikian dalamnya cinta seorang ibu kepada anaknya. Kebaikan ke-9, kasih sayang yang dalam berupa pengabdian dan perhatian orang tua terhadap anaknya. Sungguh sulit untuk dibalas. Mereka rela menderita demi kepentingan anaknya. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Ketika tahu atau mendengar anaknya susah, orang tua akan ikut bersusah hati. Bila anaknya bekerja berat, orang tua pun merasa tidak tenang. Bila mereka mendengar bahwa anak berjalan jauh, mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan sakit sebentar yang diderita putra atau putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan ke-10, kebaikan dari rasa kasihan yang dalam dan simpati dari orang tua terhadap anaknya.
Cinta kasih dan kasih sayang orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti, seperti cahaya abadi dari bulan dan matahari yang menyinari seluruh dunia, tidak pernah akan sirna. Sejak bangun pagi yang dipikirkan mereka adalah anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang ibu hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui kapan kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak berkurang hingga akhir hidupnya. Meski menjadi hantu sekalipun, mereka masih terikat kepada anaknya. Mereka tidak bisa melepaskan keterikatan itu. Sang Buddha berkata kepada Ananda, "Bila aku merenung tentang makhluk-makhluk hidup, aku melihat bahwa sekalipun sebagian dari mereka terberkahi dilahirkan sebagai manusia, tetapi mereka bodoh dan dungu dalam pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan mereka. Mereka tidak mempertimbangkan kebaikan dan kebajikan orang tua mereka. Mereka tidak menghormati dan melupakan kebaikan dan apa yang benar. Mereka kurang manusiawi dan kurang berbakti atau patuh pada orang tua. Mereka tidak menyadari kebaikan orang tua yang sangat luar biasa. Alangkah sedihnya bila acap kali anak justru tidak menghormati orang tua mereka. Bahkan mereka dengan mudahnya melupakan kebaikan orang tua mereka. Mereka sungguh anak-anak yang tidak berbakti dan berbudi." Kebajikan dari orang tua sungguh tulus, luas, dan tidak terbatas. Bila seseorang berbuat kesalahan karena tidak berbakti, sungguh sulit untuk membayar kembali kebaikan itu. Setelah mendengar uraian guru Buddha tentang betapa dalamnya kebaikan orang tua, banyak yang menjatuhkan diri mereka ke tanah dan bersujud dalam kesedihan. Sebagian pingsan, yang lain menghentakkan kakinya ke tanah. Bahkan ada yang berdarah karena terluka dan sedih. Dengan suara lantang mereka meratap, "Sungguh menderitanya, alangkah sakitnya, betapa menyakitkan. Anak yang telah menyakiti hati orang tuanya. Kami semua bersalah. Kami semua seperti penjahat yang tidak pernah sadar, yang hidup bermabuk-mabukan. Kami tidak sadar betapa dalamnya kelalaian kami. Seperti mereka yang berjalan di malam yang gelap, kami baru sekarang menyadari kesalahan-kesalahan kami dan hati kami tercabik-cabik. Dengan mendengarkan uraian Hyang Buddha, kami terbangun dari alam mimpi yang panjang. Kami hanya berharap Tathagata mengasihi dan menyelamatkan kami. Mohon ajarilah bagaimana membalas atau mengembalikan kebaikan yang mendalam dari kedua orang tua kami." Pada waktu itu Tathagata memakai 8 macam suara yang sangat dalam dan bersih, seraya berkata kepada kumpulan besar itu, "Kalian semua harus mengerti dan mengetahui ini. Sekarang akan kujelaskan beberapa segi dari hal ini. Bila seseorang memikul ayahnya dengan bahu kirinya dan ibunya dengan bahu kanannya, dan oleh karena beratnya menembus tulang sumsumnya sehingga tulang-tulangnya hancur menjadi debu karena beban berat mereka, dan anak tersebut mengelilingi puncak Semeru selama 100.000 kalpa lamanya, sehingga darah yang mengucur membasahi pergelangan kakinya. Anak tersebut belum dapat membalas kebaikan yang mendalam dari orang tuanya. Bila seorang anak selama waktu 1 kalpa yang penuh dengan kesukaran dan kelaparan memotong sebagian dari daging badannya demi memberi makan kedua orang tuanya, dan ini diperbuatnya sebanyak debu yang dilalui dalam perjalanan ratusan ribu kalpa, anak tersebut belum dapat membalas kebaikan yang dalam dari orang tuanya. Bila ada seorang anak yang demi orang tuanya mengambil sebuah pisau yang tajam dan mencungkil kedua belah matanya dan mempersembahkannya kepada Tathagata, dan terus dilakukannya hingga beratus-ratus ribu kalpa, anak tersebut masih tetap belum dapat membalas kebaikan yang mendalam dari orang tuanya. Bila seorang anak demi ayah dan ibunya mengambil sebuah pisau tajam dan mengeluarkan jantung dan hatinya sehingga darah mengucur dan menutupi tanah
dan ini ia lakukan dalam beratus ribu kalpa. Tiada sekalipun mengeluh tentang kesakitannya. Anak tersebut tetap belum dapat membalas kebaikan yang besar dari orang tuanya. Bila seorang anak yang demi orang tuanya menelan butiran-butiran besi yang mencair dan berbuat demikian hingga beratus ribu kalpa, orang itu tetap belum dapat membalas kebaikan yang mendalam dari orang tuanya. Bila seorang anak demi orang tuanya menghancurkan tulang-tulangnya sendiri sampai ke sumsum dan melakukannya hingga beratus ribu kalpa, anak tersebut tetap belum dapat membalas kebaikan yang besar dari orang tuanya. Jika seorang anak demi orang tuanya menahan ratusan ribu pisau dan panah pada tubuhnya, dan hal ini dilakukannya hingga beratus ribu kalpa, anak tersebut tetap belum dapat membalas budi baik yang besar dari orang tuanya. Bila ada seorang anak yang demi orang tuanya dalam keadaan terbakar, mempersembahkan tubuhnya kepada Buddha dan melakukannya selama ratusan ribu kalpa, anak tersebut masih tetap belum dapat membalas jasa kebajikan dari orang tuanya. Ketika itu, setelah mendengar penjelasan Buddha tentang kebajikan, orang tuanya, setiap orang dalam kumpulan besar itu menangis dan merasakan kepedihan dalam hatinya. Mereka merenungkannya dan segera merasa malu dan berkata kepada Sang Bagawa, "Oh Sang Bagawa, bagaimana kami dapat membalas kebaikan yang dalam dari orang tua kami?" Yang Buddha menjawab, "Wahai siswa-siswaku, jika kalian ingin membalas jasa kebajikan budi baik dari kedua orang tua, demi mereka, tulis dan perbanyaklah sutra ini. Sebarluaskan demi kebajikan semua makhluk serta kumandangkanlah sutra ini. Segeralah bertobat atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan. Atas nama orang tua kalian, berikanlah persembahan kepada Buddha, Dharma, Sangha. Demi orang tua patuhlah kepada perintah dan hanya memakan makanan suci dan bersih. Tumbuh kembangkan kebajikan dari praktek berdana. Inilah kekuatan yang diperoleh semua Buddha akan selalu melindungi orang yang demikian itu dan dapat dengan segera menyebabkan orang-orang tua mereka lahir kembali di surga untuk menikmati segala kebahagiaan dan meninggalkan penderitaan-penderitaan neraka." Pada saat Ananda dan lain-lainnya dalam kumpulan besar Asura, Garuda, Kinnara, manusia bukan manusia, dan lain-lainnya, demikian juga Dewa, Naga, Yaksa, Gandarwa, raja-raja bijaksana yang memutar roda, dan semua raja-raja yang lebih kecil, merasakan semua bulu pada badan mereka berdiri setelah mendengarkan apa yang disabda Yang Buddha. Masing-masing dari mereka bertekad dan berkata, "Kami semua mulai sekarang sampai perwujudan akhir dari masa mendatang akan lebih suka badan kami dilumatkan menjadi abu untuk beratus ribu kalpa daripada melanggar ajaran bijaksana dari Tathagata. Kami lebih suka lidah kami dicabut sehingga akan memanjang sepanjang 1 yojana penuh, dan untuk selama 100 ribu kalpa sebuah luku besi ditarik di atasnya daripada melanggar ajaran-ajaran bijaksana dari Tathagata. Kami lebih suka roda dengan 100 ribu pisau menggelinding dengan bebas di atas badan kami. Kami lebih suka badan kami diikat dengan jaring besi selama 100 ribu kalpa daripada melanggar ajaran-ajaran bijaksana dari Tathagata. Kami lebih suka badan kami dicincang, dipotong, dirusak, dan dipahat menjadi 10 juta potong sehingga kulit, daging, persendian, dan tulang-tulang kami betul-betul hancur daripada melanggar ajaran-ajaran bijaksana dari Tathagata." Ketika itu Ananda dengan agung dan perasaan damai bangkit dari tempat duduknya dan bertanya kepada Hyang Buddha, "Bagawa, apakah nama sutra ini bila kami ingin menjalankan dan menjaganya?" Buddha bersabda kepada Ananda, "Sutra ini disebut sutra kebaikan dan kasih yang mendalam dari orang tua dan kesulitan untuk membalasnya. Pakailah nama ini bila engkau ingin mengikuti dan menjaganya." Pada saat itu kumpulan besar dewa, asura, manusia, dan lain-lainnya mendengar apa yang telah diuraikan oleh Hyang Buddha. Mereka sangat gembira.
Mereka mempercayainya, menerimanya, dan menyesuaikannya dengan tingkah laku mereka, dan kemudian menunduk hormat dan berlalu. Ada 2 Buddha di setiap keluarga, tetapi sungguh sayang, tidak banyak yang mengerti hal ini. Mereka tidak perlu dipuja dengan emas dan sebagainya atau diukir dengan cendana. Perhatikanlah, ayah dan ibu, mereka adalah Sakyamuni dan Maitreya. Jika sanggup memberikan persembahan kepada mereka, kebajikan yang lain tidaklah berarti. Membalas jasa orang tua. Ada 2 orang yang tidak terbalas jasa-jasanya. Siapakah mereka? Ayah dan ibumu. Walaupun engkau kemana-mana memikul ibu di satu bahu dan ayah di bahu lainnya, dan mereka mencapai usia 100 tahun, menyokong mereka, merawat mereka dengan obat-obatan, memandikan dan mengurut tangan dan kaki mereka, serta membersihkan kotoran mereka, semua itu tidak akan dapat membalas jasa mereka. Mengapa? Karena orang tua telah banyak berbuat untuk anak-anak mereka. Mereka membesarkan, merawat, dan memperkenalkan anak-anak mereka dengan dunia. Tetapi barang siapa dapat mendorong orang tuanya yang tidak percaya menjadi berkeyakinan, orang tuanya yang tidak berbudaya menjadi berkebajikan, orang tuanya yang kikir menjadi murah hati, orang tuanya yang bodoh menjadi bijaksana. Dengan berbuat begitu, orang ini telah membalas, bahkan ia telah berbuat lebih daripada sekedar membalas jasa-jasa orang tuanya. Jasa orang tua adalah yang terbesar. Dari seluruh dharma, jasa orang tua adalah yang terbesar. Ayat anjuran Maitreya mengenai bakti menyebutkan, di dalam keluarga ada 2 Buddha. Sayangnya banyak orang tidak menyadarinya. Tidak perlu dihiasi dengan emas ataupun warna-warni. Tidak perlu pula diukir dari cendana. Lihat saja kepada ayah dan ibumu. Mereka adalah Sakyamuni dan Maitreya. Jika dapat memberikan persembahan kepada mereka, itu telah melebihi segala jasa kebajikan yang lain. Mengapa harus menghormati orang tua? Para biku, keluarga-keluarga demikian berdiam bersama Brahma jika di rumah orang tua dihormati oleh anak-anaknya. Keluarga-keluarga demikian berdiam bersama guru-guru masa lampau jika di rumah orang tua dihormati oleh anak-anaknya. Keluarga-keluarga demikian berdiam bersama dewa-dewa masa lampau jika di rumah orang tua dihormati oleh anak-anaknya. Keluarga-keluarga demikian berdiam bersama para orang suci jika di rumah orang tua dihormati oleh anak-anaknya. Para biku Brahma adalah sebutan untuk ayah dan ibu. Guru-guru masa lampau adalah sebutan untuk ayah dan ibu. Dewa-dewa masa lampau adalah sebutan untuk ayah dan ibu. Para orang suci adalah sebutan untuk ayah dan ibu. Dan mengapakah orang tua adalah bantuan besar bagi anak-anaknya? Mereka membesarkan mereka, memberi mereka makan, dan menunjukkan dunia kepada mereka. Cinta kasih ibu. Dalam kisah Jataka Sonadanda, sang bodhisatwa menyanyikan kebajikan seorang ibu dalam syair berikut ini. Baik, penuh kasih sayang, tempat perlindungan kita adalah ia yang telah menyusui kita. Seorang ibu adalah jalan menuju surga dan Anda adalah yang paling dicintainya. Beliau merawat dan membesarkan kita dengan penuh perhatian, berharap memperoleh berkah baik adalah ia. Seorang ibu adalah jalan menuju surga dan Anda adalah yang paling dicintainya. Berdoa mengharapkan seorang anak, beliau berlutut di setiap tempat suci sebelumnya. Musim yang berubah diamati dan dipelajari dengan ilmu perbintangan yang akurat. Selama masa kehamilan beliau merasakan bahwa kasih sayangnya bertambah besar dan segera bayi yang belum sadar menjadi sahabat tercinta yang diketahuinya. Hartanya selama setahun atau kurang yang dijaganya dengan perhatian penuh, kemudian melahirkan bayinya dan semenjak saat itu nama sebagai seorang ibu akan dipikulnya. Dengan asi dan lagu pengantar tidur, beliau menenangkan anaknya yang resah, memeluk anaknya dalam lengannya yang hangat dan nyaman. Penderitaan beliau akan dimulai. Mengawasi anaknya yang tidak berdaya agar terhindar dari angin ataupun suara ribut.
Perawat sang anak beliau dikatakan untuk mendidik anaknya. Mereka yang terlalu mencintai harta dikatakan harta mereka akan segera lenyap. Seseorang yang mengabaikan ibunya akan segera menyesali dengan harga yang dibayarnya. Mereka yang terlalu mencintai harta dikatakan harta mereka akan segera lenyap. Seseorang yang mengabaikan ayahnya akan segera menyesali dengan harga yang dibayarnya. Sang ibu sebagaimana pula sang ayah harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat. Para bijaksana memuji mereka yang memiliki nilai-nilai kebajikan ini. Karenanya orang tua sepantasnya memperoleh semua pujaan, memiliki tempat tertinggi sendiri. Oleh para bijaksana Brahma dikatakan, begitu besar kemasyhuran mereka. Orang tua yang baik sepantasnya memperoleh seluruh penghormatan yang baik dari anaknya. Ia yang bijaksana akan menghormati mereka dengan melayani mereka dengan baik dan benar. Ia harus menyediakan makanan dan minuman bagi mereka, kebutuhan tempat tidur dan pakaian. Harus memandikan dan meminyaki mereka dengan minyak, dan begitu pula dengan mencuci kaki mereka. Pelayanan-pelayanan anak seperti demikian dipuji oleh para bijaksana. Di dunia ini dan di surga, setelah meninggal dunia, kebahagiaannya melimpah. 5 cara seorang anak menghormati orang tuanya. Dalam Sigalowada Sutanta, Sutra Bakti anak terhadap orang tua dinyatakan dalam 5 cara seorang anak menghormati orang tuanya sebagai arah timur, yaitu 1. Dulu orang tua memelihara dan membesarkan aku, sekarang aku akan menunjang kehidupan mereka. 2. Aku akan melakukan kewajibanku sebagai anak yang berbakti. 3. Aku akan menjaga dengan baik kehormatan keluargaku. 4. Aku akan menjaga dengan baik warisan dari orang tuaku. 5. Aku akan mengurus pemberian makanan dan puja bakti penyaluran jasa kepada keluargaku yang telah meninggal dunia. Bagaimana cara bagi anak-anak dalam bertindak yang baik untuk membalas budi dan jasa kebaikan dari orang tuanya? Sang Buddha pernah mengatakan, janganlah berhenti berbuat baik hanya karena Anda dikritik. Jika Anda memiliki keberanian untuk melaksanakan perbuatan baik walaupun dikritik, maka sesungguhnya Andalah orang besar dan dapat berhasil dimanapun. Sesungguhnya anak-anak yang baik akan 1. Tetap berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya berwatak keras dan berkelakuan buruk. 2. Menyadari kebenaran hukum karma, bahwa ia bisa mempunyai orang tua yang berwatak keras dan berkelakuan buruk itu juga disebabkan oleh karma lalunya yang kurang baik. 3. Tidak akan mencela dan membenci orang tuanya yang berbuat salah karena ia menyadari bahwa orang tuanya yang belum mencapai kesucian itu masih bisa berbuat salah. 4. Tidak akan menganiaya atau membunuh orang tuanya yang mencaci makinya karena ia memiliki hiri malu berbuat jahat dan otape, takut akan akibat perbuatan jahat. 5. Dapat menerima kenyataan bahwa orang tuanya memiliki kekurangan-kekurangan. 6. Akan memberikan maaf kepada orang tuanya yang melakukan kesalahan-kesalahan. 7. Berusaha melihat sifat-sifat baik yang dimiliki oleh orang tuanya dan berusaha menyayangi orang tuanya dengan sepenuh hati, serta membimbing orang tuanya ke jalan yang benar dengan cara yang bijaksana. Dalam Anguttara Nikaya bab 4 ayat 2, Sang Buddha juga memberikan petunjuk mengenai cara terbaik untuk membalas budi dan jasa kebaikan orang tuanya, yaitu sebagai berikut. Apabila anak dapat mendorong orang tuanya yang belum mempunyai keyakinan terhadap Tri Ratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha sehingga mempunyai keyakinan kepada Tri Ratna. Apabila anak dapat membuka mata hati orang tua untuk hidup sesuai dengan Dhamma, membimbing mereka untuk memupuk karma baik, berdana, melaksanakan sila, mendorong mereka mengembangkan kebijaksanaan, maka anak tersebut dapat membalas budi dan jasa-jasa kebaikan orang tuanya. Sesungguhnya, dengan berbuat demikian, selain anak tersebut telah membalas jasa-jasa orang tuanya, ia juga telah menumpuk karma-karma baik bagi dirinya sendiri. Bagaimana cara anak-anak untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga? Untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, anak-anak seyogyanya: 1. Bertutur kata sopan dan berkelakuan baik. 2. Menjalankan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari, yang berarti berusaha menghindari kejahatan. 3. Berusaha menambah kebaikan dengan berdana dan lain-lain. 4. Berusaha membersihkan pikirannya dari loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha kebodohan. 5. Berusaha mengembangkan nilai-nilai spiritual dalam batinnya.
1. Melatih diri untuk menjadi baik. 2. Melatih kesabaran. 3. Toleransi. 4. Simpati. 5. Rendah hati. 6. Ramah. 7. Jujur. 8. Bijaksana. 9. Dan memiliki kesederhanaan. Dengan mempraktekkan ajaran-ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari, anak tersebut telah dapat menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Bagaimana cara anak-anak untuk membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya? Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti mempunyai berbagai masalah, termasuk orang tua kita. Anak-anak seyogyanya: 1. Berusaha membebaskan orang tuanya dari berbagai masalah dan kekhawatiran. 2. Menanyakan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tuanya dengan lemah lembut. 3. Anak-anak berusaha menghibur orang tuanya dengan mengatakan bahwa semua masalah pasti dapat terpecahkan. Tidak ada problem yang tidak terselesaikan. Tidak ada kesulitan yang tidak ada akhirnya. 4. Anak-anak berusaha membantu memecahkan masalah-masalah orang tuanya tersebut. Bagaimana cara anak-anak untuk merawat dan menunjang kehidupan orang tua? Untuk merawat dan menunjang kehidupan orang tua, anak-anak seyogyanya: 1. Merawat dan menunjang kehidupan orang tuanya yang telah tua dengan hati yang tulus ikhlas. 2. Menanyakan kesehatan orang tuanya. Jika sakit, anak-anak seyogyanya mengajak orang tuanya berobat, membantu meminumkan obat, menghiburnya dan sebagainya, mendoakannya. 3. Membawakan makanan dan minuman yang enak bagi orang tuanya. 4. Menyempatkan diri untuk menemani orang tuanya pergi ke wihara atau jalan-jalan ke tempat rekreasi. 5. Menyediakan tempat tinggal yang layak bagi orang tuanya yang ingin menginap. 6. Tidak patut menolak kedatangan orang tuanya yang ingin menginap. 7. Tidak patut saling melempar tanggung jawab di antara mereka dalam hal merawat dan menampung orang tuanya. Seharusnya anak berbahagia jika orang tuanya memilih tinggal di rumahnya, karena anak tersebut mempunyai kesempatan lebih banyak untuk membalas kebaikan orang tuanya. 8. Anak yang berbakti tidak akan menempatkan orang tuanya di rumah jompo, walaupun dengan alasan orang tuanya lebih senang karena banyak teman. Cara-cara untuk memberikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Setelah orang tua meninggal dunia, anak-anak patut melakukan patidana atau berbuat jasa kebaikan yang dilimpahkan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut. Jasa-jasa kebaikan yang dapat dilakukan oleh anak itu antara lain: 1. Memanjatkan parita-parita suci, mantra sutra. 2. Mencetak buku-buku dhamma. 3. Berdana kepada wihara-wihara yang membutuhkan. Mempersembahkan jubah makanan obat-obatan kepada biku sangha. 5. Melepas semua makhluk hidup seperti burung, kura-kura, ikan, dan lain-lain. Vegetarian. Penghormatan kepada leluhur. Ayah dan ibu dilambangkan sebagai dua Buddha dalam keluarga. Dari semua kebaikan orang tua adalah kebaikan yang mulia. Sesungguhnya ada dua Buddha dalam setiap keluarga, namun sangat disayangkan, belum banyak yang mengerti akan hal ini. Mereka tidak meminta emas ataupun permata, juga tak perlu dipuja dengan cendana. Digambarkan bahwa kasih anak diumpamakan seperti seinci rumput, adapun kasih orang tua bak cahaya mentari yang terus menyinari bumi. Maka sebagai seorang anak sudah sepantasnya lah sedapat mungkin berbakti kepada orang tua selagi mereka ada, dan melakukan pelimpahan jasa setelah mereka meninggal dunia. Manfaat dari menyalin sutra Buddha. Pada waktu itu, setelah mendengar Sang Buddha membicarakan sutra tentang kebajikan orang tua, setiap orang dalam kumpulan besar itu menangis dengan sedihnya dan berkata kepada Tathagata, "Pada hari ini bagaimana kami dapat membalas kebaikan yang mendalam dari orang tua kami?" Sang Buddha berkata, "Wahai siswa-siswa Buddha, bila engkau ingin membalas kebaikan-kebaikan mereka, maka demi mereka salinlah sutra-sutra ini. Ini sesungguhnya membalas kebaikan mereka. Bila seseorang dapat menyalin satu saja, maka ia akan melihat satu Buddha. Bila seseorang dapat menyalin 10 buah, maka dia akan melihat 10 Buddha. Bila seseorang dapat menyalin 100, maka ia akan bertemu 100 Buddha. Bila seseorang menyalin 1000, maka ia akan melihat 1000 Buddha.
Bila seseorang dapat menyalin 10.000, maka ia akan melihat 10.000 Buddha. Inilah kekuatan yang diperoleh bila orang-orang saleh menyalin sutra. Semua Buddha akan senantiasa melindungi orang yang demikian itu dan dapat dengan segera menyebabkan orang-orang tua mereka lahir kembali di surga untuk menikmati segala kebahagiaan dan meninggalkan penderitaan-penderitaan mereka. Amin.